Nur Safitri dari NIM 193141042 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan kebudayaan di Indonesia. Nah, subbab pertama kita akan membahas mengenai pengertian unsur dan fungsi kebudayaan. Yang kedua yaitu hubungan Islam dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu Islam dan kebudayaan Arab pra-Islam. Dan yang terakhir yaitu Islam dan kebudayaan di Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian unsur dan fungsi kebudayaan. Dalam literatur antropologi terdapat 3 istilah yang semakna dengan kata kebudayaan. Yang pertama yaitu ada kultur, yang kedua adalah civilization, yang ketiga adalah kebudayaan. Menurut takdir Al-Syabanah, kebudayaan adalah warisan sosial dan tradisi. Kemudian, menurut Selo Sumarjan dan Sudirman Sumadi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Karya masyarakat menghasilkan teknologi untuk menguasai alam sekitarnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Cipta merupakan kemampuan berpikir seseorang untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Rasa dan cinta dinamakan pula kebudayaan rohaniah yang dikuasai oleh kasa orang-orang agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sujono Sukanto menganalisis bahwa masyarakat memiliki 2 sisi kehidupan. Yang pertama yaitu sisi material dan yang kedua yaitu sisi spiritual. Sisi material mengandung karya yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sisi spiritual manusia adalah menghasilkan ilmu pengetahuan. Rasa yang menghasilkan kepercayaan, kesopanan, dan hukum, serta rasa yang menciptakan keindahan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Marionsky yaitu yang pertama, sistem norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama, yang kedua yaitu organisasi ekonomi, yang ketiga yaitu alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, dan yang keempat yaitu organisasi kekuatan. Menurut Selo Sumarjan dan Sudirman Sumadi, unsur-unsur kebudayaan ada 4. Pertama yaitu sistem teknologi, yang kedua yaitu sistem ekonomi, yang ketiga yaitu kekuasaan, dan yang terakhir adalah kekuasaan politik. Terdapat pula unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal atau biasa yang disebut juga dengan kultur universal. Kultur universal biasa dijabarkan lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil yang biasa disebut juga dengan cultural activity. Contohnya yaitu jika penghasilan kultural universal pencarian hidup ekonomi, yakni mencakup pertanian, peternakan, dan sistem produksi, kegiatan pertanian tersebut dapat menjadi unsur yang lebih kecil lagi yang biasa disebut juga dengan trade complex. Trade complex budaya pertanian misalnya yaitu unsur irigasi dan pembajakan sawah. Trade kompleks sistem pengolahan tanah dengan bajak sawah dapat dipecah lagi menjadi unsur yang lebih kecil lagi. Contohnya yaitu hewan-hewan yang mengendalikan bajak dan teknik yang digunakan untuk mengendalikan bajak tersebut. Hal tersebut disebut juga dengan items. Items merupakan unsur-unsur yang paling kecil. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan yang memiliki kegunaan untuk melindungi masyarakat. Teknologi mempunyai unsur-unsur, yang pertama yaitu alat-alat produktif, yang kedua yaitu senjata, yang ketiga yaitu wadah, yang keempat yaitu makanan dan minuman, yang kelima yaitu pakaian dan perhiasan, yang keenam yaitu perumahan, dan yang terakhir adalah alat-alat transportasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hubungan Islam dan kebudayaan. Menurut Nurholis, agama dan budaya adalah 2 bidang yang dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Agama bernilai mutlak dan tidak bisa dirubah, sedangkan kebudayaan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Contohnya yaitu jual beli. Dalam Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut unsur-unsur jual beli, sudah merupakan budaya seperti ada penjual, ada pembeli, akad, dan ada barang yang dijual. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai Islam dan kebudayaan Arab pra-Islam. Ciri-ciri tatanan Arab pra-Islam yaitu menganut paham kesukuan, memiliki tata sosial politik yang tertutup, faktor keturunan lebih penting, mengenal hierarki sosial yang hebat, dan yang terakhir yaitu kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan. Dari segi akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya bahwa Allah adalah sebagai pencipta. Sumber kepercayaan tersebut adalah risalah Samawiyah, terutama risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian mereka menganggap agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan penyimpangan, sehingga mereka menjadikan berhala, bintang-bintang, pohon-pohon, jin sebagai penyerta Allah. Hukum Arab pra-Islam bersumber pada adat istiadat. Hukum keluarga Arab
pra-Islam diperbolehkan berpoligami dengan perempuan dengan jumlah tanpa batas. Yang keempat, kita akan membahas mengenai Islam dan kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, persatuan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdikan hidupnya kepada Allah. Indonesia pernah mengalami dualisme kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yaitu berupa mitos. Contohnya yaitu seperti hikayat, babad, dan lontara. Dalam kebudayaan Jawa dikenal konsep raja absolut. Islam justru mengutamakan konsep raja yang adil. Kebudayaan keraton Jawa lebih mengutamakan kekuasaan, sedangkan kebudayaan keraton luar Jawa lebih mementingkan keadilan. Pengaruh Islam dalam kebudayaan dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti upacara. Agar manusia menjadi mulia, diadakanlah upacara kelahiran, perkawinan, bahkan kematian. Selain itu, budaya Islami dapat dilihat dalam acara maulud, seni musik, qasidahan, dan gambus. Yang kedua yaitu inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Ekspresi estetik Islam di Indonesia dapat dilihat dalam dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Kemunculan sastra ditandai dengan munculnya karya-karya tulis pada tahun ke-70-an. Ekspresi estetik Islam tergambar dalam masjid-masjid tua, contohnya yaitu Masjid Demak, Masjid Tankan, Masjid Kudus, dan Masjid Cirebon, dan lain sebagainya. Nurholis menegaskan bahwa agama dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan namun bisa dibedakan. Contohnya yaitu beduk dan kentongan. Beduk dianggap sebagai sistem identitas. Yang terakhir yaitu Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan tergambarkan dalam Sulapa Epae. Sulapa Epae mengandung ajaran kepemimpinan. Seorang pemimpin akan sukses apabila ia memiliki sifat jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan hartawan. Seperti sahabat para nabi yaitu Khulafaur Rasyidin yang memiliki sifat-sifat tersebut. Muslim Ibrahim menjelaskan sistem kesenian di Aceh. Menurutnya, hubungan antara seni, moral, dan syariat Islam sangat erat. Karena seni berawal dari hablum minallah dan hablum minannas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.